Nah, saudara-saudara, kita masuk lagi pada hari kampanye Pilpres 2024, hari yang baru, merdeka. Tetapi ini bukan kampanye presiden, karena ini bukan capres. Sesungguhnya, ketika kita menghadapi tantangan kontradiksi model Pilpres yang sekarang berbeda dari tahun 2019 dan 2014, apalagi sebelumnya kita sudah menjabarkan kemarin di sini mendapatkan esensi atau hakikat dari apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu memang setiap zaman sejarah itu ilmunya berbeda, bukan keberlanjutan pada masa sebelumnya, tetapi merupakan mempunyai kontradiksi sendiri, hal yang dialami sendiri, bukan dialami oleh sebelumnya. Tetapi kita pun menjadi bertanya, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalau misalnya yang sekarang terputus dan bukan keberlanjutan dari masa sebelumnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus melihat dari berbagai sisi, di mana sejarah itu ada yang sinkron terjadi secara bersamaan dan ada yang diakron yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, kalau terjadi dalam waktu bersamaan dapat dinyatakan itulah yang terjadi pada saat ini, di mana antara kubu pendukung nomor satu, kubu pendukung nomor dua, kubu pendukung nomor tiga mempunyai sejarahnya sendiri pada saat ini. Mereka kampanye dengan gegap gempita di tempat masing-masing dengan pendukung yang begitu banyak dari partai pendukung maupun dari sukarelawan. Nah, pada saat bersamaan ini mereka dapat klaim sesungguhnya suara kami yang paling banyak untuk memenangkan kontestasi pilihan presiden ini. Ini terjadi secara bersamaan saat ini. Itu yang disebut sebagai suatu sejarah yang sinkron terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Mereka mencatat sejarahnya sendiri dengan calon presiden dan wakil presiden masing-masing. Nah, kalau terjadi secara diakronis, ada yang disebut sebagai runtutan atau rentetan peristiwa demi peristiwa yang terjadi berdasar waktu yang berbeda. Di sini ada yang saat sekarang dan sebelumnya ada saat kemarin lusa, saat minggu lalu, bulan lalu, ditambah tahun lalu, dan seterusnya sampai 5 tahun yang lalu, sampai 10 tahun yang lalu, sampai 20 tahun yang lalu. Ketika kita sekarang pada masa demokrasi demokrasi apa saat ini? Kita ingat tahun 1998 adalah merupakan kelahiran demokrasi reformasi yang membuat sistem multipartai memungkinkan bangsa Indonesia memiliki suara bersama untuk memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung, di mana pada zaman sebelumnya tahun 1999 itu masih
belum langsung, masih memakai cara sebelumnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui dipilih oleh MPR. Tetapi bibitnya sudah mulai pada tahun 2004 kita memilih secara langsung. Pada saat itu berbagai partai mengusung calon presidennya masing-masing sesudah amandemen UUD 45. Dan ini merupakan hasil dari reformasi. Nah, sebelumnya lagi ada zaman demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang memungkinkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Sebelumnya lagi Bung Karno selama 20 tahunan. Nah, ini saudara-saudara kita sebut sebagai sejarah yang terjadi secara diakron, di mana waktu demi waktu menentukan sejarah itu terjadi. Dan ketika pada saat ini seolah-olah kita memutuskan sejarah masa lalu itu dan menganggap bahwa generasi Z atau generasi milenial ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu, mempunyai tantangannya sendiri, itu bisa dianggap ya betul begitu. Tetapi pada saat ini pun tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada masa sebelumnya, masa sejarah sebelumnya yang berpengaruh. Jadi kalau begitu, sejarah masa kini yang mempunyai tantangannya atau kontradiksinya sendiri itu yang bagaimana? Tentu kita harus meletakkan permasalahan ini secara proporsional. Ada yang terjadi secara diakron, secara waktu demi waktu yang berbeda itu. Ada yang terjadi secara sinkron. Maka kita harus memilih yang kontradiksi-kontradiksi itu adalah kontradiksi kekinian yang merupakan variabel perubahan dari sejarah. Oleh karena macam-macam yang terjadi, seperti misalnya anak tahun sekarang ini tidak tahu bagaimana peristiwa reformasi terjadi. Bagaimana partai saat itu hanya 3 sebelum reformasi dan hanya 1 partai besar yang berkuasa, sedangkan 2 partai yang kecil itu hanyalah sebagai pupuk bawang alias hanya sebagai tambal butuh atau istilahnya hanya ban serep pelengkap. Nah, pada saat reformasi itu didobraklah kondisi ini sehingga hasilnya semua partai mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi besar, dan ini melalui mekanisme partai masing-masing dengan pendidikan, dengan kader masing-masing, pengkaderan masing-masing. Itu yang terjadi pada tahun 1988 menghasilkan reformasi dan menghasilkan semua rakyat dapat berpartisipasi dengan partai-partai yang bermunculan. Hingga saat ini muncul partai-partai baru. Dan ini anak generasi Z tentu proses sejarahnya tidak mengalami sendiri. Karena sekarang yang berumur 18 tahun mempunyai hak suara yang pertama kali untuk ikut pemilu 18 tahun yang lalu, yaitu tahun 2005 mereka baru lahir, sementara reformasi tahun 1998. Bahkan mungkin orang tua mereka belum pacaran. Nah, inilah menyebabkan
adanya kontradiksi saat ini berbeda dari kontradiksi tahun reformasi. Nah, saat ini menyebabkan saat ini mempunyai kekiniannya. Saat ini menyebabkan orang-orang mempunyai pemikirannya sendiri. Saat ini menyebabkan hal-hal baru mungkin untuk tumbuh. Sehingga ketika kita melihat adanya politik yang membuat seolah-olah bangsa ini menjadi dua kubu besar ketika ada keinginan untuk menjaga demokrasi reformasi tetap terjaga dengan baik. Sementara ada peluang, ada unsur-unsur nepotisme di dalam politik di Indonesia dengan munculnya politik dinasti dan sebagainya. Hal itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus disikapi dan dihadapi secara jeli dan mendalam, dan kita mencari akarnya pada saat ini. Di konten yang mencerdaskan ini kita mencari akar dari permasalahan itu. Kemarin disebut sebagai ekonomi merupakan basis atau dasar dari semua persoalan kekuasaan dan politik. Dan ini menyebabkan keterlibatan para pengusaha. Oleh karena kekuasaan atau pengelolaan ekonomi di Indonesia ini tidak dikuasai oleh negara, tetapi didistribusikan secara liberal ke pengusaha-pengusaha. Meski ada gaya tarik kerakyatan yang Pancasila, ada unsur-unsur sosialnya, kita harus mengakui bahwa peran negara di sini tidak sentral untuk mengendalikan ekonomi itu, tetapi sudah didistribusikan melalui para pengusaha yang justru menjadi faktor penentu perubahan. Sehingga kita melihat kemunculan partai-partai baru itu rata-rata dimulai dan dimiliki oleh para pengusaha. Coba sebutkan pengusaha mana yang tidak ada di partai itu. Rata-rata semua partai yang ada sekarang ada backing up dari para pengusaha. Bahkan pemilik partai itu adalah pengusaha. Sebutkan yang tidak ada pengusaha di situ. Karena memang sistem perekonomian di Indonesia dan sistem politik memungkinkan hal ini terjadi. Maka ketika kita menghadapi kontradiksi yang saat ini betul-betul membuat orang tercengang, itu tidak dapat dilepaskan secara diakronis bagaimana sejarah bangsa ini sebelumnya. Kita tetap dapat memisahkan mana sejarah yang sinkron yang terjadi menyebabkan pada saat ini merupakan kondisi secara ilmu mempunyai kontradiksi sendiri, tetapi sebetulnya kontradiksi sendiri pada masa ini dihubungkan dengan kontradiksi sendiri pada masa sebelumnya tetap ada jejaknya secara diakronis sejarah berdasarkan waktu. Dan oleh sebab itu kita harus mencari marwah yang dalam dari semuanya ini adalah pemikiran apa yang sesungguhnya menjadi dasar untuk kita berbuat segala sesuatu.
di dalam politik, di dalam ekonomi itu, di dalam kebudayaan, di dalam aktivitas, di dalam kenegaraan, di dalam politik pemilu, di dalam pemilu presiden, di dalam pemilu legislatif anggota DPR, DPRD, dan DPD, di dalam semuanya itu harus kita cari apa sesungguhnya yang kita perjuangkan dengan semua ini. Apa yang menjadi dasar sesungguhnya, apa hanya dasar ekonomi itu saja, padahal manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Ada jasmani rohani, ada material spiritual, ada tubuh jiwa dan roh, ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan batin, dan kebutuhan sebagai makhluk sempurna, manusia yang lengkap dengan akal budi, bukan hanya naluri kebinatangan atau insting. Sehingga kita harus refleksikan sejenak. Kita berpolitik, berpilihan presiden itu meskipun secara realitas basis ekonomi menjadi dasar, tapi apakah memang itu hakikat dari keberadaan manusia hanya untuk ekonomi? Jawabannya Anda sudah tahu, tidak.